Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan Rizal memimpin doa untuk pertemuan kita pagi ini. Sebelum mulai kegiatan, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Ready, Bu. Ready, kemana Ready? Pagi, Bu. Ada surat? Ada. Oke, ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran ya, Ibu terangkan dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi untuk mata pelajaran pengolahan produk makanan herbal. Ya. Kompetensi dasar yaitu memproduksi makanan herbal. Indikator pencapaian kompetensi: 1. Mempraktikkan pengolahan produk makanan herbal. Yang kedua, memproduksi produk makanan herbal. Ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu mempraktikkan pengolahan produk makanan herbal keripik berbahan dasar ubi ungu setelah mencermati tayangan video pembelajaran secara tepat. Yang kedua, peserta didik mampu memproduksi aneka makanan herbal berbahan dasar ubi ungu sesuai dengan mutu standar nasional Indonesia keripik ubi jalar setelah mencermati demonstrasi yang diperagakan oleh guru dengan benar sesuai prosedur. Sebelumnya, Ibu mau mengingatkan kembali, kira-kira pelajaran yang minggu lalu itu membahas tentang apa ya? Ya, silakan Claudia. Iya, salah satunya adalah kita dapat menjelaskan alur proses pengolahan produk makanan herbal ya. Dimulai dari pembuatan resep sampailah pada apa? Pengemasan atau penyajian. Nah, ada 2 lagi nih materi yang kita bahas minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo, masa nggak lupa? Tentang apa? Tentang penerapan pengendalian mutu produk makanan herbal. Penerapan pengendalian mutu itu kan bisa di bahan bakunya, bisa pada proses pengolahannya, dan juga pada mutu hasil akhirnya ya. Nah, yang ketiga, ayo, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Nah, yang ketiga itu adalah Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga, ayo, siapa yang bisa? Ayo, apa tadi? Iya, yaitu menguraikan prinsip dasar pengolahan produk makanan herbal. Seperti apa? Kemarin? Iya, dari apa? Dari mengukus ya kan? Nah, merebus, menggoreng, terus menyetim, mengepan ya, dan sebagainya. Baik, kita sudah mengingat pelajaran terdahulu ya. Jadi Ibu lanjutkan. Nah, untuk proses penilaian ya, Ibu penilaian sikap pada pempraktikan nanti. Yang kedua juga dalam kecakapan atau keterampilan kalian dalam membuat keripik ubi ungu ya. Jadi ada 2 poin yang untuk Ibu ambil dalam penilaian. Simak baik-baik video ini ya.
videonya dengan seksama, nanti adakah masalah dan adakah solusi di dalam tayangan video tersebut. Selamat menonton. Yang pertama, kadar air sedikit. Pilih ubi dengan kadar air yang paling sedikit, yaitu ubi putih. Kalau mau menggunakan ubi yang kuning pun bisa, tapi membuatnya jadi kering dan renyah butuh waktu lebih lama ya ongkos. Yang kedua, mengiris ubi. Gunakan pisau yang tajam sekali agar irisannya benar-benar tipis. Pilihan lain, gunakan alat untuk mengeruk ubi. Yang ketiga, bumbu. Cukup rendam ubi di dalam air yang sudah dibumbui garam. Kalau mau, tambahkan air campur sendiri agar ubinya tidak digoreng. Yang keempat, saat menggoreng. Menggoreng kritik, jangan dalam minyak yang terlalu panas ya. Dan untuk penyimpanannya, simpan segera di dalam kulkas tertutup rapat sebelum disajikan. Yang kelima, menaikkan rasa. Kritik ubi bisa tampil dengan bumbu balado atau diberi bubuk taburan seperti bumbu keju atau bumbu pizza. Jangan bumbuinya setelah dipanas sesuai ongkos. Ayo, siapa yang bisa menemukan masalah maupun solusi yang ada di tayangan video barusan? Ya, silakan bintang. Masalah yang dapat dilihat dari video tadi, kita terkadang membuat kritik itu tidak tenang dan tidak dulu. Solusinya itu meningkatkan pengendalian mutu hasil produk dengan cara direndam air untuk menghilangkan benangnya. Hasilnya, Masalah yang dapat dilihat dari video tadi adalah kita terkadang membuat kritik itu tidak renyah dan tidak gurih. oke. Nah, jadi masalah yang dapat ditemukan dari tayangan video tadi menurut bintang adalah dalam proses pembuatan keripik ubi ungu kadang-kadang kita tidak hasilnya tidak gurih, tidak kriuk ya kan? Apa sih penyebabnya? Nah, penyebabnya berarti kita belum melaksanakan cara produksi yang baik, cara pengolahan yang baik. Solusinya dengan apa? Dengan kita mengendalikan mutu produk, yaitu pada proses pengolahannya ya. Sebelum masuk praktik, Ibu bagi kelompok dulu. Oke ya. Kelompok 1, Claudia, Naya, Luli, Dian, Nurul. Ya, bergabung ya nanti di kelompoknya. Kelompok kedua, Fitria, Weni, Morsidi, Gunawan, Bintang, dan Dipa. Ingat ya kelompoknya ya. Dan yang ketiga, Febri, Tessa, Rahmiani, dan Rijal. Baru Ibu bagikan LKPD-nya. Kelompok 1, Claudia silakan diambil LKPD-nya. Nah, ini Ibu jelaskan dulu ya cara pengisian LKPD-nya. Nah, ini tulis nama kelompok, kelas, nama anggota ya. Nah, silakan kalian menuju ke ruang praktik ya. Siapkan alat dan bahannya, lalu kerjakan dengan tenang, bertanggung jawab ya. Sudah, silakan kalian menuju ke ruang praktik. Tahu jangan nanti dia dulu. Dia minyaknya apa saja kalau berdarah.
solusinya meredam keripik dengan larutan gula dan garam. Yang kedua, mengapa hasil produk keripik ungu tidak standar mutu atau tidak renyah? Yang karena saat pembuatan tidak menerapkan esensi dan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Dan yang ketiga, apa solusi peningkatan mutu hasil produk keripik di jalan atau keripik ungu, yaitu dengan menambahkan rasa balado dan yang lainnya untuk menambahkan rasa khas dan mutunya agar terjaga. Lanjut tugas yang kedua, yaitu tentukan alat dan bahan serta cara kerja prosedur pengolahan produk makanan herbal pada keripik ubi ungu yang kalian praktikkan dibuat di dalam tabel berikut. Yang pertama itu alat seperti pisau, nampan, wajan, raga, selokan, toples, kadap udara, kompor portable, tutel, dan talangan. Bahan antara lain garam, gula, minyak ubi jalan atau ubi ungu. Cara kerja yang pertama, siapkan alat dan bahan, terus kupas ubi lalu dipotong menjadi tipis-tipis. Kemudian direndam menggunakan air sebanyak 3 kali dengan campuran garam dan gula supaya menghilangkan kadar letak pada ubi tersebut. Nomor 4, kemudian panaskan minyak dengan api sedang, lalu goreng ubi dengan api sedang. Setelah matang, ditiriskan di atas tempat dengan diatur tisu agar minyak kering. Dan yang terakhir, masukkan ke toples dan siap dimakan. Kami bulat tapi agak tebal. Itu kendala karena alat pemotong. Kami menggunakan peso. Sudah, ada yang mau menanggapi?